Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak malaikat yang ada. Mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang menyampaikan wahyu, membagi rezeki, menanyai di kubur. Ada juga malaikat yang meniup sangkakala saat kiamat tiba, yaitu malaikat Israfil. Sebenarnya berapa kali sangkakala itu ditiup? Di manakah letak sangkakala itu sekarang? Lalu malaikat Israfil sedang apa sekarang di langit? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham, tentunya hanya di channel Titik Terang. Berapa kali sangkakala ditiup? Para ulama yakin bahwa malaikat Israfil lah yang akan meniup sangkakala nantinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Al-Qurtub. Penjelasan itu terdapat dalam kitab At-Tazkirah Ahwalil Mauta wa Umril Akhirah. Beliau berkata, para ulama kami berkata, bahwa umat Islam bersepakat bahwa malaikat yang meniup sangkakala pada hari kiamat adalah Israfil alaihi salam. Datangnya hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala. Sangkakala nantinya akan ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan pertama akan menggoncangkan langit dan bumi. Tiupan kedua, sebagai pertanda manusia akan dibangkitkan kembali dari kematian. Kemudian, tiupan ketiga untuk mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Tahapan tiupan sangkakala itu sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Kemudian tiupan kedua dan ketiga sesuai firman Allah Azza wa Jalla. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Sebagian ulama juga berpendapat, sangkakala hanya ditiup 2 kali. Tiupan pertama membuat semua makhluk mengalami kematian. Kemudian, tiupan sangkakala kedua untuk membangunkan manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pendapat ini disandarkan pada firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Quran Surat An-Nazi'at ayat 6-7. Yang paling kuat di antara pendapat itu adalah pendapat yang kedua. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya, kecuali akan mengarahkan pendengarannya dan menjulurkan lehernya untuk memperhatikannya. Lalu tidak tersisa seorang pun kecuali dia mati. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis. Kemudian tumbuhlah jasad-jasad manusia seperti disirami. Lalu ditiuplah sangkakala untuk kali berikutnya. Tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan menanti hisabnya masing-masing. Hadis riwayat Ahmad 6712 dan Muslim 7568. Di manakah posisi sangkakala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan pada para sahabat bahwa sangkakala sudah berada di mulut malaikat yang bertugas. Hal ini sesuai sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana aku dapat merasakan nikmat? Sebab malaikat pemegang sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya.
dan ia pasti akan langsung meniup sangkakala itu jika telah mendengar perintah untuk meniupnya. Para sahabat yang mendengarkan merasa takut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, cukupkanlah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal atau berserah diri." Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu, apa yang dilakukan malaikat Israfil di langit sebelum hari kiamat tiba? Sebelum hari kiamat tiba, ada beberapa hal yang menjadi tugas malaikat Israfil. Hal ini sesuai penjelasan Imam Abdul Rahim bin Ahmad dalam kitab Syarah Daqaiqul Akbar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa malaikat Israfil memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kekuatan 7 langit. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan permohonan malaikatnya. Tak hanya itu, Allah Azza wa Jalla juga memberikan kekuatan 7 bumi, kekuatan angin, kekuatan gunung, dan kekuatan sesuatu yang berat. Malaikat Israfil juga menemani malaikat-malaikat lain bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, malaikat Israfil juga bertugas memikul arsy. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang kedua adalah malaikat Israfil yang diberi tugas meniup sangkakala, dan dia juga salah satu malaikat yang memikul arsy. Tahukah kamu apa yang dilakukan malaikat pemikul arsy? Ternyata mereka berdoa untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar." Quran Surat Ghafir ayat 7-9. Nah, sahabat muslim, itulah penjelasan mengenai tugas malaikat Israfil. Selain meniup sangkakala, malaikat Israfil juga memiliki tugas lain. Ia memikul arsy, juga menemani malaikat-malaikat bertasbih kepada Allah Ta'ala. Walaupun diberi tugas oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tak pernah mengeluh ataupun menolak. Kepatuhan mereka tidak membuatnya sombong. Hal ini sesuai firman Allah Ta'ala. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 49. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, jangan lupa untuk berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.